Oke, perkenalkan, nama saya Septian Raffi Ramadan, dan di sini saya akan menerangkan terkait gerbang logika dasar. Oke, sebagai pendahuluan, gerbang logika atau logic gates adalah metode untuk memproses input bilangan biner berdasarkan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri hanya terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Representasi dari logic gate ini dilakukan melalui tabel kebenaran. Nilai benar atau true dinyatakan dengan angka 1, sedangkan nilai salah atau false dinyatakan dengan angka 0. Jenis pertama yaitu gerbang N. Gerbang ini membutuhkan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Apabila salah satu atau semua input bernilai biner 0, maka output yang dihasilkan akan menjadi 0. Sebaliknya, jika semua input bernilai biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Berikut adalah simulasi untuk gerbang N, di mana ketika tidak ada input yang diberikan, maka outputnya akan menjadi 0. Ketika salah satu input diberikan nilai 1, maka hasilnya akan tetap 0. Tetapi ketika kedua input diberikan nilai 1, maka hasilnya akan bernilai 1. Oke, yang kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Berikutnya, simulasi untuk gerbang OR. Di sini dapat terlihat jika tidak ada input yang diberikan, maka outputnya akan bernilai 0. Tetapi ketika salah satu input diberikan, maka hasilnya akan menjadi 1. Dan ketika kedua input diberikan juga hasilnya akan menghasilkan nilai 1. Oke, yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang ini berperan sebagai pembalik kondisi. Jika gerbang NOT diberi input bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 0. Dan sebaliknya jika input bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1. Oke, yang ketiga adalah simulasi gerbang NOT. Di sini dapat terlihat jika tidak diberikan input, maka hasilnya outputnya akan bernilai 1. Tapi ketika diberi input 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Oke. Oke, yang keempat itu gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT. Oleh karena itu, output yang dihasilkan oleh gerbang NAND merupakan kebalikan dari output gerbang N. Selanjutnya, simulasi gerbang NAND. Di sini dapat terlihat jika tidak ada input yang diberikan, outputnya akan bernilai 1. Tapi ketika kedua input diberikan, maka hasilnya akan bernilai 0. Dan jika salah satu input diberikan, hasilnya tetap bernilai 1. Berikutnya yang kelima yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan gerbang gabungan dari OR dan NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai biner 0, namun outputnya akan menjadi 0 jika salah satu input bernilai biner 1. Oke, selanjutnya yaitu gerbang NOR. Di sini dapat dilihat jika kedua input diberikan nilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Tetapi ketika salah satu input diberikan, maka outputnya akan bernilai 0. Dan ketika kedua input diberikan nilai 1, hasilnya juga akan tetap 0. Yang keenam adalah gerbang XOR, yaitu gerbang ini membutuhkan dua input menghasilkan satu output. Apabila input yang dimasukkan berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sebaliknya, jika input yang dimasukkan sama, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Di sini dapat dilihat jika tanpa kedua input diberikan nilai 0, maka hasil outputnya akan bernilai 0. Tapi ketika salah satu input diberikan, maka hasilnya akan bernilai 1. Dan ketika kedua input diberikan nilai 1, hasilnya akan tetap 0. Hasil outputnya akan 0. Oke, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input yang dimasukkan berbeda, contoh, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sebaliknya, jika input yang dimasukkan sama,
maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Oke, berikutnya adalah gerbang XNOR. Di sini dapat dilihat ketika tidak ada input yang diberikan, maka hasilnya outputnya akan bernilai 1. Tapi ketika salah satu input diberikan, hasil outputnya akan bernilai 0. Dan ketika kedua input diberikan nilai 1, maka hasilnya akan bernilai 1. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.